Perkenalkan, saya Mei Yani Rahayu, guru penggerak angkatan 7. Saat ini saya akan melaksanakan tugas supervisi akademik modul 2.3 bersama rekan saya, Ibu Rofiah, guru pendidikan agama Islam. Saat ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rofi? Alhamdulillah baik banget. Ibu Mei gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya. Begini Bu Rofi, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan diskusi kita sebelumnya, ya, untuk melaksanakan supervisi akademik. Ya, di mana kegiatan supervisi akademik itu kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kali ini kita itu yaitu pada tahapan pra-observasi. Nah, kira-kira harapan apa dari kegiatan pra-observasi ini? Harapan saya pada percakapan kita kali ini, ya, pertemuan kali ini itu nanti setelah kita melakukan pra-observasi ini, diharapkan nanti ketika saya melakukan observasi itu ada lancar gitu kan, dengan kita mempersiapkan dulu ketika nanti dalam pembelajaran atau dalam observasi di kelas itu ya, dengan rencana-rencana yang kita lakukan jadi lancar. Kira-kira materi apa yang akan Ibu bawakan nanti pada saat observasi nanti? Untuk materi kebetulan saya ngajar di kelas 7 dan insya Allah nanti saya akan melakukan observasinya di kelas 7C dan materinya itu tentang rukshoh. Iya, itu materinya ibadah. Ini materi baru atau melanjutkan? Kebetulan ini pertemuan yang kedua, ya. Dari sini saya akan melanjutkan materi yang pertama. Tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini apa? Nah, itu tujuannya yang akan saya nanti capai dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu diharapkan siswa nanti mampu menjelaskan apa itu pengertian rukshoh, kemudian juga contoh-contohnya apa itu rukshoh, contohnya seperti apa gitu ya. Kemudian apa sih hikmahnya ketika kita ada rukshoh dalam beribadah gitu. Itu tujuan yang ingin saya capai nanti ketika pembelajaran di kelas. Iya, baik. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai pada observasinya? Ya. Pertama mungkin yang akan saya lakukan nanti saya akan coba memetakan dulu kebutuhan belajar siswa di kelas 7C, terutama dari kesiapannya, minatnya, dan profil belajarnya seperti apa. Dan nanti ketika saya akan melaksanakan observasi nanti, yang akan saya kembangkan areanya yaitu di materinya. Ya, di materinya itu nanti akan saya coba kembangkan. Materinya akan Ibu kembangkan yang seperti apa? Ada tiga rencana yang saya akan nanti praktekkan di kelas. Pertama, siswa yang senang audiovisual itu akan saya kasih gambar, berupa gambar-gambar seperti gambar-gambar contoh rukshoh gitu ya. Kemudian untuk yang senang gaya bahasa yang mendengar ya, itu mereka diberikan materinya atau strateginya itu yaitu berupa demonstrasi. Jadi demonstrasi, kemudian ada pesan berantainya gitu ya. Nanti disuruh mendengarkan ke siswa yang lain, baru nanti disebutkan apa itu pengertiannya, contohnya. Dan satu lagi ada berupa kartu kalimat ya, kartu-kartu yang dibikin di situ ada kata-kata, kemudian disuruh menyusun kartu. Jadi ada tiga cara ya, materi nanti sesuai dengan gaya belajar dari siswa. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah pada pembelajaran berdiferensiasi konten ya. Ya. Kemudian strategi apa yang Ibu siapkan untuk mencapai pengembangan tersebut?
Insya Allah nanti saya akan coba pembelajaran discovery learning, dan nanti juga ada metode-metodenya seperti demonstrasi gitu ya, kemudian tanya jawab, dan mungkin pengembangan yang lain nanti pada saat pembelajaran di kelas. Bagaimana dengan RPP-nya Ibu? Nah, RPP-nya nanti saya coba susun dulu, RPP-nya yang berdiferensiasi ya, karena kita kan sedang mempraktikkan ini di kelas, jadi nanti saya akan mencoba menyusun RPP sesuai dengan berdiferensiasi. Berarti Ibu berdiferensiasinya ketika melakukan pengembangan materi konten itu, Ibu melakukan pemetaan siswa yang bagaimana Bu? Pemetaan siswa dari segi model pembelajaran. Berarti dari segi model pembelajarannya itu Ibu mempersiapkannya dengan alat medianya. Oh, alat medianya. Medianya kan berbeda-beda tuh, nanti akan saya coba susun menjadi 3. Ya, alat medianya kan ada yang tadi audiovisual, ada yang kinestetik juga. Nah, itu bagaimana Ibu mengelompokkan anak-anak itu tentang kategori gaya belajar seperti itu? Iya, jadi kan sebelum yang tadi saya ceritakan, yang saya tadi sampaikan, bahwasanya kita memetakan dulu kan, siswa mana ini yang senangnya model belajar seperti kinestetik gitu kan, mana nih siswa yang senangnya audiovisual. Jadi dipetakan dulu. Memetakan kebutuhan anak terlebih dahulu. Setelah kita mengerjakan atau menulis RPP ya, baru tadi dipetakan siswa mana nih kan dari kelas 7 itu sesuai dengan model belajar. Kemudian apakah ada sesuatu yang menghambat atau yang Ibu khawatirkan nanti pada saat kegiatan observasi ini? Kira-kira saya pasti ada yang yang membuat Ibu mengganjal nanti pada saat itu dia kegiatan observasi. Di kelas 7 itu ada siswa yang memang aktif gitu ya, yang saya khawatirkan tuh takutnya ada anak yang yang memang dia nggak mau diem, aktif banget gitu. Ada juga anak yang tidak mengapa-ngapain gitu loh, pasif gitu. Jadi yang saya khawatirkan ada anak yang aktif dan ada anak yang pasif gitu. Takutnya ada yang namanya mahasiswa ya ada tipe anak yang memang pendiam banget gitu kan. Ada anak yang memang tipenya hiperaktif gitu. Nah, yang saya khawatirkan itu sih sebenarnya. Kalau yang lainnya sih insya Allah masih bisa saya. Ada anak yang nanti khawatirnya di luar ekspektasi apa yang Ibu rencanakan begitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan pada pelaksanaannya anak tersebut bisa mengikuti dengan baik ya Bu. Amin, mudah-mudahan. Kira-kira ini pada saat pelaksanaan observasi adakah orang yang akan dimintai bantuan untuk Ibu dalam kegiatan observasi nanti? Kalau untuk rekan-rekan guru mungkin insya Allah tidak perlu bantuan mereka, hanya mungkin di kelas saya butuh bantuan siswa terutama KM ya. KM itu kan nanti mengkondisikan kelas, sangat membantu sekali tuh dari mulai misalnya di awal pembelajaran terutama ya. Mungkin saya butuh bantuan KM itu ya, ketua kelas itu untuk mengatur teman-temannya. Ya. Kapan kegiatan observasi itu akan dilaksanakan? Insya Allah nanti hari Kamis tanggal 25 Mei di jam pertama. Jam pertama kelas 7C ya. Oke. Setelah melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu Mei. Jadi setelah saya ngobrol dengan Bu Mei ini ya, jadi saya ada gambaran apa yang akan saya lakukan nanti ketika observasi. Kemudian juga dengan kita melakukan observasi ini kan kita jadi tahu nih apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ketika di supervisi itu. Tahapan-tahapannya, persiapannya apa gitu kan, jadi kita ada gambaran lah gitu. Jadi tercerahkan gitu ya. Bisa menguraikan apa yang menjadi kesulitan Ibu dengan adanya percakapan ini ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, semoga kegiatan observasinya berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada hambatan. Nanti kita akan berjumpa lagi ya Bu pada saat kegiatan pasca observasi. Jadi kita tadi Ibu mencatatkan observasi tanggal 25 Mei. Berarti kira-kira pasca observasinya kira-kira Ibu siap kapan untuk dilaksanakan? Berarti setelah observasi ya tanggal 26 Mei. Tanggal 26 Mei berarti hari Jumatnya ya Bu ya? Betul. Ya, baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian sudah sarapan semuanya? Tadi dari rumah ke sekolah naik apa? Jalan kaki ada? Ya, diniatin ya, kita mencari ilmu, niatkan untuk ikhlas karena Allah ya, supaya langkah kaki kalian ke sekolah mendapatkan ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita coba relaksasi dulu ya. Silakan tangannya di atas, kemudian kamu fokus gitu ya. Silakan kamu fokus, kemudian jangan hari itu.
Judulnya apa? Ini ya, tentang. Nah, terus dipakai dulu nih. Ini materi kita hari ini ya. Apa judulnya? Sok, ya. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya yang kita capai pada pembelajaran hari ini yang pertama, saya mampu menjelaskan, ya, menyebutkan pengertian dari rusak apa sih rusak itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan contoh dari rusak itu apa saja, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan, menguraikan hikmahnya apa sih ketika Allah memberikan kerusakan, ya, kekeringan, ya. Nah itu tujuan pembelajaran hari ini dan intinya yang paling utama adalah kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di mana saja. Praktekkan ketika pembelajaran ini sudah selesai, ya, itu yang intinya. Kemudian pembelajarannya, langkah-langkahnya ya, hari ini kita akan belajar dari mulai abstraksi dulu, kemudian kalian akan itu bentuk kelompok dan kebetulan sudah bentuk kelompok 3 nih ya, berdasarkan gaya belajar kalian, ya, dimana kalian itu gaya belajarnya sudah dikelompokkan, ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik, dan satu lagi adalah yang audiovisual, ya. Jadi ibu udah kelompokkan nih, ya, 3 kelompok yang akan belajar dan itu akan berikan materi-materi, materinya sama, hanya cara belajarnya yang berbeda, ya, karena kalian sedang belajar dengan berdiferensiasi emosional, sosial dan emosional, ya. Sudah siapkah belajar hari ini? Halo, sudah siapkah? Dan nanti di akhir pembelajaran, dan ini setelah kalian belajar ini ada diskusi juga, ya, ada diskusi, gua akan kasih nanti lembar kerjanya, kemudian setelah berdiskusi kalian akan di depan ya, akan menyampaikan hasil diskusinya di depan, kemudian akhir kita akan mengadakan penilaian, dan penilaiannya yang akan dinilai itu dari sikap kalian, bagaimana dengan kelompoknya, apakah kalian kompak, apakah kalian benar-benar bergotong royong, kemudian juga mandiri, kemudian juga ya, apa namanya, kreatif nggak nih, ya, masih masukan dari teman-temannya ketika berdiskusi, ya, itu akan dinilai sikapnya. Kemudian keterampilannya juga adalah bagaimana kalian nanti belajar itu akan dinilai, ya, jadi bukan hanya terakhir dinilai, tapi dalam proses pembelajaran juga dinilai. Dan yang lain ada juga nanti di lembar kerja, itu akan kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya dan hasilnya akan dinilai menjadi ilmu nilai pengetahuan, gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Langkah-langkah pembelajaran hari ini sudah dipahami, tapi sebelumnya kita sebagai umat Islam, ya, bukti kita cinta kepada Rasulullah, mari kita bersama-sama membaca sholawat. Ya, satu kita akan mendapatkan sholawat dari Allah, yang kedua tidak lupa pahalanya kalau kita banyak bersolawat. Ya, siap? Sebelum mulai kita masuk pembelajaran ya. Ya, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Semuanya
Ya. Cuk. Cuk, siapa yang baru main giba? Ya, Kesha. Apa itu giba? Ayo. Lihat. Menggunjing atau membicarakan komentar orang lain. Betul nggak? Betul. Ya, kemarin kita pelajari giba. Jadi apa giba itu? Membicarakan atau mengunjing keburukan orang lain. Kenapa tidak boleh? Dosa. Betul, dosa. Ada lagi karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, bahwasanya ada salah dua hadis yang menyatakan orang yang membicarakan baik orang lain sama dengan makan daging saudaranya yang sudah mati. Ya, jadi sebaiknya kita hindari. Ya. Kemudian ketika kita menerima informasi apalagi zaman sekarang yang kalian itu selama sewaktu yakin kalian punya HP semua. Ketika kita mendapatkan informasi, ya sebaiknya kita tidak dulu percaya. Ya kita harus mencari dulu, mencari tahu dulu apakah berita itu benar atau tidaknya. Itu disebut dengan apa? Mitos. Ya. Kalau kita harus mencari dulu kebenaran berita itu namanya sebut pelajaran yang sudah kita kemarin. Tabayun. Ya, di materi yang sudah kita pelajari baik itu kan ada tabayun. Kalau tabayun termasuk perilaku yang baik atau yang buruk? Baik. Kebalikan dari ya. Nah, baiknya sekarang kita lanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Kenapa? Judulnya apa? Dosa. Ya, kita cari tahu apa pengertiannya, kita cari tahu contohnya, kita cari tahu apa isinya. Ya, siap? Siap? Siap. Masih ingat? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini lagunya. Nanti sekarang ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mana akan ibu kita akan sampai pembelajarannya ibu harapkan kalian bisa menjadi pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila di mana kalian bisa bernalar kritis dan mengidentifikasi masalah-masalah yang sudah ada sekarang, yang muncul sekarang ya. Dan ibu akan bagikan materi tetap sama tapi belajarnya berbeda. Ya, untuk kelompok ini dibagikan. Ada beberapa ini harus disusun menjadi sebuah kalimat. Kemudian untuk kelompok ini adalah gambar-gambar. Ya, dimana gambar-gambar ini silakan kalian diskusikan nanti dengan kalian. Dan mulai yang tadi tujuan kita pembelajaran kita apa tadi coba dikit-dikit tujuannya satu menjelaskan arti dosa, dua menyebutkan contoh, tiga menjelaskan atau menguraikan hikmah, tiga ya yang akan kita pelajari. Dan kelompoknya ini siap kalian untuk menggunakan gaya-gaya dari teman-teman kalian, silakan disampaikan ke teman kalian dan kalian berarti kelompok ini berdiri di sini. Kelompok yang lain di bawah sini boleh ya supaya kamu enak belajarnya, silakan cari tempat yang nyaman. Ya, tidak harus di meja ya, boleh duduk di sini. Kelompok yang ini boleh suatu mana? Yang ini berarti berdiri di sini. Kelompok yang satu berdiri di sini. Kelompok dua yang ini kelompok tiga disebutkan di kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok tiga mau belajar di mana? Di bawah, di atas, boleh di atas. Yang ini berarti di sini ya.
meja ya. Nggak bisa kalau berjajar begini, silakan. Yakin posisinya di sini? Sudah siap? Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Jalan dulu. Baca dulu tulisannya, silakan baca dulu. Nanti jangan terlalu bebas ya. Terlalu bebas ya. Yang lain silakan Anda praktekkan. Ya. Oke, dibaca dulu, Sob. Sama kelompoknya dibaca dulu deh, siap. Dibaca dulu sama kelompoknya. Ini kita diskusinya dengan gambar-gambarnya, silakan diuraikan gambarnya. Jadi mau nilai apa dari gambar itu? Nanti silakan ditulis dan dipresentasikan. Yang ini disusun dulu. Disusun dulu pengertiannya apa? Ya. Contohnya ini salah satu proyek, kemudian sudah siap? Ini menghadap ke sana, yang ini menghadap ke sana. Nah, ayo diskusinya mana? Hei. Kamu menghadap sana dong. Nah.
Yang sedang ada di sana, yang belum bisikin. Ya. Coba buka dulu maskernya. Ayo keluar ini ya. Udah selesai. Nah, oke. Kasih tahu teman-temannya, benar-benar pengertiannya. Yang keras. Benar tuh coba yang tadi di depan. Sudah benar. Sekarang contohnya. Aku berapa boleh? Oke. Saya mau bukannya, Mbak. Benar. Ya. Sekarang yang ini boleh ke sana. Kita mau cari contohnya yang gampang. Mana? Yang bisa digerakkan dulu, pakai gerakan dulu. Ini gampang ini sudah? Sudah. Makanya ini disusun dulu. Kalau udah disusun, benar nggak? Coba disusunkan dengan teman kalian. Kalau sudah benar, kamu tulis di sini. Coba jelasin. Kalau sudah disusun, baru ganti ditulis. Kalau udah disusun, kiri-kiri dulu disusunkan dari tadi. Ini yang di sini. Coba disusun sama kalian dulu. Nah, ini apa? Ini di sini. Disusun dulu. Kalau sudah benar, silakan kesempatan Bapak.
Tubuh yang mungkin kamu berhubungan Sudah tersampaikan. Yang terakhir coba sekali lagi. Yang ini berarti benar bagus suaranya. Next sesuai dengan yang kamu. Ulangi. Kamu di depan dulu ulangi. Nah, tadi yang terakhir benar nggak begitu? Ya. Sekarang silakan satu lagi hikmahnya. Ya baiklah, kalian tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya. Gimana tadi udah ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok yang satu ibu kasih tulisan-tulisan, kelompok 2 ibu kasih gambar, dan kelompok 3 tadi ibu kasih suruh gerakan-gerakan gitu ya, dan merangkai kata gitu ya. Nah dari hasil pembelajaran kalian kita semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa hasil diskusi kalian tadi ya. Silakan nomor 1. Nomor 1 ya. Ya, nomor 1 ke depan. Presentasi dulu. Ya. Silakan. Semuanya semuanya ya. Kenalkan nama kelompoknya, kemudian hasil diskusinya apa. Di sini
banyak. Sudah. Sekian. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu buat teman-teman. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa itu rusuk. Pengertian rusuk, keringanan dalam beribadah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Contoh rusuk. Ya, lanjut. Yang keras. Ya, segera. Memudahkan Yang ini memudahkan pelaksanaan ibadah. Oh iya, mendorong sikap yang disiplin dan saling menghargai. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ya, kasih tepuk tangan. Ya, coba kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya, ya, dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerja, silakan dikerjakan lembar kerjanya, ya. Dan nanti di akhir kita akan coba simpulkan. Jadi yang sudah kita pelajari berkali ya. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal, satu-satu. Masing-masing dikerjakan satu-satu. Hasil diskusinya coba ibu lihat lembar kerjanya dikumpulkan kembali yang tadi sudah kalian kerjakan dengan temannya. Baiklah, jadi kita coba simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan yang pertama dulu? Apa itu pengertian rusuk? Ayo. Oh, ya, silakan. Apa itu rusuk? Rusuk. Nah, ini sudah didiskusikan. Ulangi sekali lagi. Sebagai kasih sayang Allah pada hambanya. Betul kan? Coba diulangi sama-sama apa itu rusuk? Sekarang contohnya siapa yang mau menyebutkan? Boleh, 1 atau 2? Silakan. Yang kemarin kalian lakukan di Semarang? Oke? Boleh dijamak? Ya, boleh dijamak dan kosong ketika bepergian jauh. Ya, kalian sudah pernah melaksanakan? Sudah pernah mempraktekkan? Nah, yang kemarin bersama wisata ya. Nah, itu boleh sholatnya dijamak apabila bepergian jauh. Ada lagi yang kedua? Ini contoh yang pertama. Yang kedua, dalam hal apa lagi? Kalian coba. Ketika sakit, sholat kalau nggak kuat nih ya, kalau nggak berdiri, kalau berdiri lama-lama pusing gitu kepalanya. Boleh dengan duduk. Duduk masih pusing juga kepalanya, boleh dengan baring, ketiduran. Ya, nggak kuat juga tiduran, jadi manfaat. Ya, jadi manfaat Allah tambah. Ya, kalau
Laki-laki, perempuan biasanya boleh nggak puasa? Boleh. Siapa orang yang boleh nggak puasa? Perempuan yang paling banyak. Perempuan apa? Baik, ikhlas, ya, melahirkan, kemudian menyusui, ya. Tapi, nah itu perempuan laki boleh nggak puasa? Boleh, karena sedang sakit, yang sakit dalam perjalanan boleh. Tapi ada tetapinya. Khusus puasa Ramadan, puasa wajib. Apa? Kecualinya, apa tetapinya? Diganti di hari yang lain. Kecuali yang sudah tua renta yang nggak bisa apa-apa, ya berarti harus membayar fidyah. Ya, itu dalam hal puasa. Dalam hal zakat ada nggak rukshohnya? Ada nggak dalam hal zakat, dalam hal haji ya? Dalam zakat kita tidak harus mengeluarkan zakat dalam berupa beras, bisa juga berupa uang. Ya, itu juga merupakan suatu rukshoh. Kemudian kita nggak tahu nih mau menyampaikan kemana, boleh kita datang ke badan amil zakat. Nanti mereka yang akan menyampaikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Ya, dalam haji banyak banget. Ya, dalam haji misalnya tidak bisa melakukan rukun haji, bisa bayar berapa atau tidak. Dan nanti akan kalian pelajari ketika kalian belajar tentang materi haji. Ya, nah itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya kamu sakit, ya silakan. Kalau nggak kuat berdiri boleh ya berbagi. Jadi intinya sholat itu tidak boleh ditinggal. Ya, perbuatan yang lain yang wajib kita lakukan tidak boleh ditinggal karena Pak Allah sudah memberikan bisa. Dan ada hadisnya ayat Al-Qur'annya, ya surat Al-Baqarah, di mana Allah apa? La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani, ya tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Ya itu ada dalilnya yang membolehkan kita untuk melakukan ibadah, ya yang diringankan oleh Allah. Betul. Ya silakan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan refleksinya, bagaimana belajar hari ini? Senangkah? Iya. Kalian hari ini belajarnya nyantai ya, tidak terlalu tegang, ya, menyenangkan. Betul nggak? Benar nggak? Benar nggak? Baiklah, anak-anak di ujung pembelajaran hari ini aku berpesan, ya, tolong tidak boleh kalian meninggalkan ibadah wajib, ya, terutama sholat lima waktu karena Allah sudah memberikan banyak keringanan, ya, yang kita sebut rukshoh tadi yang sudah kalian pelajari, ya, itu silakan kalian pegang teguh, ya, boleh dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang seperti tadi dalam perjalanan jauh sakit, boleh silakan praktek rukshoh. Ya, boleh. Itu intinya yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempraktekkan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Di sini saya Neyani Rahayu sebagai coach dan rekan saya Ibu Rofiah, ya, sebagai coaching, kemudian Bu Anisi sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Rofiah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dan sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kemarin sangat luar biasa sekali kegiatan pembelajaran di tahap observasi ya Bu ya. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh, ya, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Rofi harapkan? Terima kasih Bu Mai. Dengan adanya pasca observasi ini sebenarnya menjadi refleksi buat saya nanti ke depannya apa yang harus saya perbaiki
dan apa yang sudah saya lakukan itu nanti menjadi komitmen saya ke depan. Itu Bu Mei. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat terwujud ya Bu ya di percepatan ini. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah kemarin setelah saya observasi itu anak-anak tenang gitu mereka mengikuti dan saya juga senang sekali gitu ya. Setelah kemarin sudah observasi itu banyak hal-hal yang di luar mungkin perkiraan saya, yang waktu awal-awal mungkin ketakutan saya seperti anak yang tidak konsentrasi, anak yang mungkin banyak yang aktif, tapi kemarin alhamdulillah Bu Mei berjalan dengan lancar dan anak juga mengikuti dengan sungguh-sungguh gitu. Berarti dari apa yang Ibu rasakan ini saya bisa melihat bahwa apakah menurut Ibu strategi kesiapan yang Ibu persiapkan pada saat pra-observasi ini sudah tercapai? Kalau saya lihat mungkin sudah tercapai tapi ya belum maksimal, masih ada yang perlu harus saya perbaiki ke depannya. Kira-kira menurut Ibu apa yang belum maksimal itu? Yang belum maksimal sebenarnya kemarin itu yang sudah saya lakukan di kelas, karena di sana kan saya menggunakan yang dikembangkan oleh saya itu areanya yang berdiferensiasi konten ya. Jadi yang menurut saya sebenarnya sudah anak itu sudah mengikuti dengan baik, suasana kelas juga sudah kondusif kemarin, sehingga mereka juga belajar dengan aktif. Tapi masih ada ya sedikit-sedikit ganjalan yang menurut saya memang harus diperbaiki ke depannya Bu Mei. Iya. Nah, dari kegiatan yang Ibu lakukan yang Ibu bilang kok masih kurang segala macam. Kira-kira tujuan pembelajaran itu dari kegiatan kemarin tercapai atau tidak menurut Ibu? Kalau tujuan pembelajaran sih insya Allah sudah tercapai. Cuman dalam segi proses pembelajarannya mungkin di situ karena saya lihat, saya amati anak tuh ada yang masih belum aktif gitu. Masih ada yang setelah dikasih kegiatan pembelajaran gitu kan saya udah kelompokkan tuh menjadi 3 kan sesuai dengan bakat sesuai dengan minat siswa belajarnya, gaya belajarnya seperti apa. Ternyata saya lihat, saya amati itu masih ada anak yang hanya diem aja gitu loh, nggak mau aktif, masih ada yang seperti itu walaupun tidak semuanya gitu. Dan memang anak-anak seperti ini kita harus bagaimana nih cara strategi selanjutnya seperti apa nih supaya tidak ada lagi anak yang non aktif gitu ya, itu yang asik, yang diem gitu. Jadi harus punya ide lain, cara lain, strategi lain. Nah, berarti Bu, strategi apa yang ingin Ibu rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, mungkin nanti kedepannya saya akan adakan perubahan ya. Kalau kemarin area yang dikembangkan oleh saya itu berdiferensiasi konten, mungkin kedepannya akan coba saya rubah gitu ya dengan materi yang berbeda tentunya, yaitu dengan berdiferensiasi prosesnya ataupun produknya. Mungkin di situ yang akan saya rubah memang. Kalau untuk kegiatannya yang kalau misalnya ke depan saya harus berdiferensiasi konten, saya akan coba mengamati kembali setiap murid yang ada di kelas. Kemudian saya akan sesuaikan kembali dengan minat siswa. Mungkin yang kemarin saya belum maksimal, anak ini belum cocok nih ke kelompok belajar yang saya visual. Lebih cocoknya ke yang teknik misalnya. Jadi saya akan coba lagi. Saya akan coba petakan lagi, saya akan amati lagi gitu dalam pembelajaran selanjutnya. Gitu. Nah, berarti menurut Ibu kegiatan pembelajaran kemarin kalau misalnya dinilai dari rentang 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu pembelajaran Ibu bagaimana? Menurut saya mungkin di rentang 7. Kenapa? Masih banyak sekali yang harus diperbaiki gitu. Sebenarnya memang sudah kemarin tidak ada hambatan yang berarti gitu ya, karena anak di situ aktif, kemudian juga anak mengikuti dengan senang gitu. Ya itu karena menurut saya ada beberapa siswa yang memang harus seperti apa ini supaya dia aktif gitu. Masih ada yang hanya diem gitu, hanya nggak mengikuti dalam diskusi, dia hanya diem pasif, nggak mengikuti kegiatan dengan baik lah. Apakah nggak tahu mungkin anaknya ada hambatan dari luar ya, mungkin dia ada masalah apa di luar, mungkin dengan
dia tidak aktifnya itu saya belum tahu dia seperti apa gitu. Ya, menurut Ibu dari kan Ibu menganggap bahwa anak kurang aktif dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, apakah ada sisi yang lain, misalnya dari perencanaan itu ada yang missing, ada yang kelewat atau bagaimana gitu Bu? Iya, betul Pada saat sekali. pelaksanaan gitu. Pasti ada tentunya Bu Mes. Setiap kali pembelajaran itu kadang kita sudah di RPP udah disusun dengan sedemikian rupa ya, ternyata pada prakteknya ada saja yang lupa. Kemarin yang saya lupa itu ketika refleksi di akhir di hari pembelajaran, saya lupa menanyakan siswa bagaimana nih pembelajaran hari ini, apakah kalian belajar dengan senang gitu kan, dengan sungguh-sungguh. Ternyata saya kemarin itu lupa gitu, nggak menanyakan kepada siswa gitu. Yang mungkin nanti kedepannya akan diingat-ingat kembali gitu. Iya, itu sih mungkin kalau menurut perencanaan ya, ada yang lupa belum saya sampaikan ke siswa. Yang seharusnya memang setiap kali pembelajaran itu harus ada refleksi kan. Jadi adakah upaya Ibu untuk melakukan sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi dari kegiatan pembelajaran itu kemarin? Itu nanti saya akan coba memetakan kembali, saya akan coba amati kembali siswa saya yang khususnya di kelas yang kemarin saya supervisi gitu ya, yang ada supervisi itu, saya akan coba lihat lagi anak-anaknya seperti apa. Mungkin ada yang tidak cocok kayak belajarnya gitu ya, jadi nanti saya akan coba petakan lagi, saya amati lagi, dan dengan seperti itu mudah-mudahan tidak ada lagi anak yang pasif. Ya, dari selain pemetaan mungkin ada hal lain untuk mewujudkan upaya Ibu untuk memperbaikinya? Mungkin dari model pembelajaran bisa juga, kemudian medianya. Mungkin nanti medianya yang kira-kira menarik siswa itu seperti apa, akan saya coba buat lagi untuk ke depan, pembelajaran ke depan. Ya, jadi Ibu akan melakukan upaya peningkatan itu yang tadi memetakan ya, kemudian melakukan inovasi model pembelajaran selain yang tadi, kemudian media pembelajaran juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu rencana itu akan diwujudkan? Mungkin untuk pelajaran yang kemarin, materi yang kemarin itu sudah selesai. Di materi yang selanjutnya saya akan coba rubah lagi, mungkin RPP-nya bagaimana proses pembelajarannya akan saya coba lagi, dan mungkin juga dari kontennya itu yang dari berdiferensiasinya juga akan saya rubah lagi, apa nih yang akan saya tonjolkan gitu. Itu pada pertemuan berikutnya? Iya, pada pertemuan berikutnya minggu depan. Pada saat Ibu melakukan rencana tersebut ya Bu, adakah keterlibatan orang lain untuk membantu kegiatan itu untuk supaya bisa berjalan? Iya. Untuk materi selanjutnya kan di situ pelajarannya tinggal sejarah ya Bu. Dalam pembelajaran sejarah ini mungkin saya akan mencoba anak untuk membuat suatu konten film. Jadi nanti yang akan saya coba itu hasil dari produknya. Anak akan saya suruh membuat film video tentang sejarah perkembangan Bani Umayyah nanti. Dan itu mungkin nanti akan pembelajarannya di lab TIK ya, di lab TIK yang menentukan adanya fokus, gitu kan, adanya alat-alat pembelajaran yang memang membutuhkan bantuan orang lain untuk memasangnya. Mungkin saya akan butuh bantuan teman rekan sejawat yang mampu untuk memasang alat-alat pembelajaran. Ibu mau membuat anak-anak bisa membuat video pembelajaran ya, sesuai dengan materi sejarah. Kan tadi kan Ibu bercerita tentang hasilnya itu produknya berbeda-beda ya Bu? Iya. Berarti apa hanya sekedar video saja Bu? Anak-anak ada yang lain? Kalau untuk sejarah itu hasil video rekaman, jadi mereka tuh dibagi kelompok dulu gitu ya. Kemudian mereka suruh mencari, ada yang misalnya tugas masing-masing, ada anak yang mencatat, ada anak yang merekam, ada yang suaranya dia gitu kan, ada yang ngetiknya gitu. Jadi mereka semuanya bekerja dan memang hasilnya nanti ditayangkan dan dilihatin sama teman-temannya. Jadi ditampilkan di depan teman-temannya hasilnya gitu. Ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Kemudian setelah melakukan pembicaraan ini ya Bu, apa perasaan Ibu setelah coaching pasca observasi ini?
Alhamdulillah Bu Mei, saya menjadi pertama saya lega dulu ya karena kemarin sudah melakukan supervisi. Bu Mei sudah melakukan supervisi ke saya dan saya sudah melaksanakan dengan anak-anak di kelas itu dengan lancar gitu ya, dengan nyaman gitu, dengan mereka belajar sungguh-sungguh gitu. Dan mungkin untuk kedepannya insya Allah nanti saya akan dengan adanya pasca observasi ini menjadi refleksi juga sebenarnya apa yang sudah baik buat dilakukan ketika kemarin kita belajar dan apa yang belum dicapai dan apa kelemahan yang kemarin saya lakukan di pembelajaran kemarin. Jadi kita tahu gitu dengan kita bercakapan seperti ini, oh saya di kelas tuh harusnya jangan seperti ini gitu kan. Jadi bisa untuk refleksi buat saya, refleksi juga buat siswa juga. Jadi kegiatan pasca observasi ini sangat membantu Ibu. Iya betul sekali. Merefleksi ya Ibu ya, kelebihan dan apa yang perlu ditingkatkan. Iya betul sekali. Ya sudah Ibu, terima kasih sekali. Satu Iya, nanti sama-sama. pasti saya akan sangat ingin sekali kegiatan pembelajaran Ibu ke depannya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada kegiatan supervisi akademik Ibu. Terima kasih Bu Rofi. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.